Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi persiapan stok dan pembuatan kertas. Perkenalkan, saya Nadina Hafifa dengan NIM 210301241405152. Industri kertas memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, percetakan, kemasan, hingga kebutuhan rumah tangga. Untuk menghasilkan kertas yang berkualitas, diperlukan proses produksi yang terintegrasi, dimulai dari persiapan stok hingga tahap finishing. Persiapan stok menjadi tahapan yang sangat penting karena menentukan karakteristik serat yang akan diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses ini sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi produksi dan mutu produk akhir. Nah, selanjutnya ada persiapan stok. Persiapan stok adalah tahap pengolahan awal dalam pembuatan kertas untuk menyiapkan bahan baku sebelum masuk ke mesin kertas. Tahap ini bertujuan menyesuaikan sifat pulp agar sesuai dengan kebutuhan proses produksi serta kualitas kertas yang diinginkan. Bahan baku yang digunakan dapat berupa pulp murni maupun kertas daur ulang. Hasil akhirnya berupa suspensi serat dengan kualitas tertentu yang siap diproses pada mesin kertas. Suspensi ini harus memenuhi persyaratan proses dan spesifikasi produk akhir. Oke, selanjutnya itu ada unit proses persiapan stok. Dalam persiapan stok terdapat beberapa unit proses utama. Pertama ada slashing, yaitu proses melunakkan dan membubarkan bahan baku menjadi bubur. Kedua ada deflaking yang berfungsi memisahkan gumpalan serat agar lebih homogen. Selanjutnya ada screening atau cleaning untuk menghilangkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan. Kemudian refining yang bertujuan memperbaiki sifat serat agar ikatan antar serat menjadi lebih baik. Setelah itu dilakukan dispersi untuk meratakan distribusi serat, lalu blending atau mixing untuk mencampur berbagai jenis pulp sesuai spesifikasi produk. Tahap berikutnya adalah dusting additives, yaitu penambahan bahan kimia seperti resin, filler, pewarna, dan sizing agent. Terakhir, quality control memastikan stok akhir sesuai kebutuhan mesin dan mutu kertas. Oke, berikut diagram alur proses pembuatan kertas, yang mana diagram ini menggambarkan tahapan utama yang dilalui bahan baku sejak persiapan stok hingga menjadi produk akhir. Nah, prosesnya dimulai dari pengolahan pulp melalui berbagai unit persiapan stok, kemudian dilanjutkan ke tahap pembentukan lembaran, pengepresan, pengeringan, dan juga finishing. Setiap tahapan saling terhubung untuk memastikan serat dapat diolah secara optimal menjadi kertas dengan kualitas sesuai standar. Nah, salah satu mesin utama yang banyak digunakan adalah mesin Ford Rainier. Oke, jadi mesin Ford Rainier adalah mesin pembuat kertas kontinu yang digunakan untuk membentuk bubur kertas menjadi lembaran secara terus-menerus. Mesin ini merupakan salah satu teknologi paling umum dalam industri kertas. Jadi terdapat 3 bagian utama, yaitu forming section untuk membentuk lembaran, terus juga ada press section untuk pengepresan, dan dryer section untuk pengeringan. Keunggulan mesin ini adalah kapasitas produksinya tinggi, cocok untuk skala industri besar, dan cocok untuk berbagai jenis kertas. Nah, pada skema mesin Ford Rainier, proses dimulai dari bagian basah atau wet end, di mana suspensi serat dialirkan ke permukaan kawat pembentuk. Air dipisahkan sehingga terbentuk lembaran awal. Selanjutnya, lembaran masuk ke press section untuk mengurangi kadar air melalui tekanan mekanis. Setelah itu, kertas menuju dryer section untuk menguapkan sisa air menggunakan silinder panas. Tahap terakhir adalah calendar section untuk meningkatkan kehalusan permukaan sebelum kertas digulung. Oke, jadi selain Ford Rainier, terdapat beberapa jenis mesin lain dalam industri kertas. Yang pertama itu adalah cylinder machine, cocok untuk pembuatan karton tebal. Lalu ada twin wire former, menggunakan 2 kawat pembentuk sehingga hasilnya tuh lebih merata. Terus juga ada gap former, merupakan pengembangan modern dengan efisiensi yang tinggi. Lalu ada tissue machine, dirancang khusus untuk menghasilkan kertas ringan, seperti contohnya itu tisu. Nah, setiap mesin dipilih sesuai jenis produk yang dihasilkan. Nah, tahap terakhir itu ada finishing yang bertujuan menyempurnakan kualitas produk.
Proses ini meliputi calendering untuk meningkatkan kehalusan, lalu ada coating untuk memperbaiki kualitas cetak, lalu ada cutting untuk memotong kertas sesuai ukuran, rewinding untuk menggulung ulang, inspection untuk pemeriksaan mutu, dan packaging untuk pengemasan sebelum distribusi. Oke, jadi sebagai kesimpulan, proses pembuatan kertas dimulai dari persiapan stok sebagai fondasi utama, dilanjutkan dengan pembuatan lembaran melalui mesin kertas, hingga tahap finishing. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas akhir produk. Dengan memahami keseluruhan proses ini, industri dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menghasilkan kertas dengan mutu yang sesuai kebutuhan. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.